Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, saudara rindu setiap malam diberkati, lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati setiap malam melalui program Renungan Malam dan Doa Malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah di sepanjang hari ini setiap kita sudah disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa dengan penuh kerinduan supaya firman Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang haus akan kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Saat ini kami rindu Engkau berfirman kepada kami. Berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga malam hari ini setiap hati yang lemah dikuatkan, setiap hati yang susah dihiburkan, setiap hati yang terikat dilepaskan ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, melalui kebenaran-kebenaran-Mu ya Tuhan. Jamah setiap hati dan pikiran mereka, bukakan setiap hati dan pikiran mereka, sehingga malam hari ini mereka benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Allah, hadirat Allah mengalir dalam hidupku, sehingga kebenaran-Mu tersampaikan kepada setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami siapkan hati dan pikiran kami, dan kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video Renungan Malam hari ini adalah topik tentang hidup yang sangat berguna di hadapan Tuhan. Saudara, hidup kita di dunia ini begitu singkat, dan hidup kita di dunia ini hanya sekali. Seharusnya setiap manusia berpikir bagaimana supaya kehidupannya di dunia ini yang singkat dan hanya sekali ini menjadi kehidupan yang sangat berguna. Karena alangkah menyedihkannya saudara, jika hidup yang hanya sekali ini dan begitu singkat ini berlalu begitu saja tanpa makna dan tanpa arti. Berbicara tentang kehidupan yang berguna, makna, arti, dan guna dari kehidupan kita itu bukan tergantung apa kata manusia. Manusia seringkali memberi label kehidupan seseorang itu kehidupan yang berarti, kehidupan yang berharga adalah dari penilaian dunia, adalah dari keberhasilan dunia, adalah dari ketika orang tersebut memiliki ini, itu, dan sebagainya. Saudara, kalau kita bicara tentang makna hidup, maka secara objektif kita harus melihat dari sisi pencipta kita. Dia yang menciptakan kita, dan Dia yang tahu sesungguhnya apa arti dari kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita berbicara tentang arti dan makna hidup, maka jangan tanya apa kata dunia tentang makna hidup, tentang arti hidup, tentang harga kehidupan. Tetapi tanya Tuhan sendiri. Apa kata Tuhan tentang makna hidup kita? Kehidupan yang bagaimana yang berharga di hadapan Tuhan?
Saudara, itu yang saya rindu kita belajar malam hari ini, dengan kerinduan dan harapan supaya melalui renungan malam hari ini, setiap saudara yang mendengar renungan malam hari ini, saudara mulai berpikir bagaimana supaya kehidupan yang sekali ini menjadi kehidupan yang sangat berguna dan bermakna di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita untuk renungan kita malam hari ini adalah dari Kisah Rasul pasal yang ke-18 mulai ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, sehingga setiap saudara yang mendengarkan renungan ini akan benar-benar diberkati oleh firman Tuhan malam hari ini. Kisah Rasul pasal 18 mulai ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Apolos di Efesus. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara, dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemu ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang sudah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana teks firman Tuhan ini menceritakan tentang seorang murid yang bernama Apolos. Dan firman Allah mencatat tentang Apolos ini, bahwa di ayat 27 bagian terakhir, ia oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Apolos ini sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Kristus, dia menjadi seorang yang sangat berguna. Dan dia menjadi seorang yang sangat berguna bukan menurut apa kata orang lain, tapi menjadi seorang yang sangat berguna menurut firman Tuhan sendiri. Firman Tuhan yang mencatat bahwa hidup Apolos ini adalah kehidupan yang sangat berguna. Saudara, saya percaya sekali lagi bahwa setiap kita rindu supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang sangat berguna. Tetapi sekali lagi saudara, hidup yang berguna bukan apa kata orang lain. Kalau manusia menilai makna dari hidup, maka manusia pada umumnya akan menilainya dari sisi siapa saudara dan apa yang saudara miliki, seberhasil apa saudara, sekaya apa saudara,
apa pangkat dan jabatan saudara dan sebagainya. Padahal itu adalah hal-hal yang bersifat sementara. Dan semuanya akan hilang lenyap. Makna hidup yang sesungguhnya adalah, sekali lagi, seharusnya menurut pencipta kita. Apa makna kita diciptakan, seharusnya itulah makna hidup yang sesungguhnya. Itu sebabnya kemana kita pergi mencari arti atau makna dari kehidupan yang sesungguhnya? Kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Kehidupan yang bagaimana, yang benar-benar bermakna dan berguna menurut Tuhan, itulah makna hidup yang sesungguhnya. Dan hari ini saudara, kita bisa belajar dari seorang murid Tuhan, di mana dicatat bahwa kehidupannya sangat berguna. Sekali lagi di ayat 27 itu bagian terakhir, setibanya di Akaya, maka ia oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Bahkan firman Allah mencatat bahwa kehidupan Apolos ini menjadi kehidupan yang sangat berguna. Biarlah saudara malam hari ini muncul kerinduan yang begitu dalam di hati kita, dalam kehidupan kita, supaya hidup ini menjadi kehidupan yang sangat berguna. Karena kehidupan ini singkat, kehidupan ini hanya sekali, dan semuanya akan berlalu. Jangan sampai semuanya berlalu begitu saja, tapi biarlah kehidupanku dan kehidupan saudara menjadi kehidupan yang sangat berguna. Yang menjadi pertanyaannya, dan yang saya rindu kita renungkan bersama malam hari ini saudara, adalah kehidupan yang bagaimana, yang bermakna dan berguna di hadapan Tuhan menurut penilaian Tuhan. Saudara, di dalam video ini melalui teks firman Tuhan ini, kita akan belajar bahwa Apolos ini menjadi seorang yang sangat berguna menurut penilaian firman Tuhan, karena ada 3 hal di dalam dirinya yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini saudara. Yang pertama itu ada di ayat 24 saudara, di mana dikatakan di sana, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Dan kemudian di ayat 27 bagian terakhir dikatakan, setibanya di Akaya maka ia oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Saudara, yang pertama, mengapa pada akhirnya kehidupan Apolos ini menjadi seorang yang sangat berguna menurut penilaian firman Tuhan, menurut penilaian Tuhan sendiri, dan memang benar-benar hidupnya berdampak pada orang lain, karena dikatakan dia sangat berguna bagi orang yang percaya. Yang pertama saudara, yang menjadi alasannya adalah karena Apolos ini adalah seorang yang sangat fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Artinya yang pertama, bagaimana sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang sangat berguna, karena dia adalah seorang yang memahami firman Tuhan. Dia mendalami firman Tuhan. Bahkan dikatakan dia seorang yang sangat fasih dan mahir dalam soal-soal kitab suci. Saudara, sebagai pengikut Kristus, seorang pengikut Kristus, orang tersebut akan memiliki kehidupan yang berarti dan berguna dan bisa berdampak jika orang tersebut memahami firman Tuhan, mendalami firman Tuhan.
Karena tanpa mendalami dan memahami firman Tuhan, bagaimana dia bisa menghidupi firman Tuhan? Tanpa dia memahami kebenaran-kebenaran firman, bagaimana dia bisa menghidupi firman? Itu sebabnya, saudara, bagaimana supaya kehidupan seorang pengikut Kristus bisa menjadi kehidupan yang sangat bermakna dan sangat berguna. Orang tersebut harus menjadi orang yang memahami firman Tuhan, mendalami firman Tuhan. Saudara, kalau saya dan saudara rindu kehidupan kita menjadi kehidupan yang bermakna dan berguna, saya dan saudara harus menjadi orang-orang yang mengerti firman, memahami firman. Bagaimana supaya kita mengerti dan memahami firman? Belajarlah firman. Apolos ini dia berasal dari Alexandria. Kota Alexandria adalah kota yang di sana sangat kuat akademisnya, saudara, pendidikannya. Orang-orang di Alexandria itu terkenal dengan filsafatnya, orang-orang yang belajar di sana. Dan Apolos ini berasal dari sana. Artinya bisa disimpulkan bahwa kenapa Apolos ini menjadi seorang yang fasih berbicara dalam soal-soal kitab suci, memahami firman Tuhan, karena dia orang yang suka belajar firman Tuhan. Orang yang suka meneliti, merenungkan firman Tuhan, sehingga akhirnya dia menjadi seorang yang sangat fasih memahami firman Tuhan, dan dengan demikian akhirnya kehidupannya menjadi kehidupan yang sangat berguna dan bermakna. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Saya dan saudara akan menjadi orang yang sangat berguna. Hidup kita akan menjadi kehidupan yang sangat bermakna jika hidup kita, di dalam kehidupan kita menjadi orang yang suka merenungkan firman Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang ahli dan memahami firman Tuhan. Dengar, saudara, sekalipun seseorang, saya atau saudara, memiliki banyak hal di dunia ini, saya dan saudara menjadi orang kaya, orang sukses menurut ukuran dunia, menjadi seorang yang berjabatan tinggi, dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi jika kita tidak memahami firman Tuhan, yang akhirnya berdampak kita tidak hidup menurut kebenaran firman Tuhan, maka semuanya itu nol di hadapan Tuhan. Karena orang yang hidupnya bermakna dan berguna itu adalah orang yang memahami firman Tuhan. Karena dengan memahami firman Tuhanlah pada akhirnya dia bisa menghidupi firman Tuhan. Saudara, bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah kita tergolong orang yang fasih dalam firman Tuhan? Apakah kita tergolong orang yang memahami kebenaran firman Tuhan? Seharusnya saya dan saudara menjadi orang yang memahami firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita telah diberi firman-Nya. Kita telah diberi Alkitab, wahyunya telah diberi kepada kita, supaya kita bisa belajar kebenaran-kebenarannya, kita bisa belajar firman-Nya, dan akhirnya kita menjadi seorang yang memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga akhirnya hidup kita bermakna dan berguna. Ditambah lagi begitu banyak media, saudara, yang bisa saudara gunakan untuk belajar dan mendalami firman Tuhan. Channel renungan ini salah satu dibuat tujuannya adalah supaya lebih banyak anak-anak Tuhan lebih mendalam akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam channel ini, saudara, setiap hari diposting renungan yang baru, yang dibuat secara ekspositori, artinya benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Setiap hari jam 7 malam akan diposting seri renungan baru, saudara. Kalau saudara mau hidup saudara bermakna dan berguna di hadapan Tuhan,
Dengan cara saudara memahami dan mendalami firman Tuhan, dengar. Channel ini adalah salah satu cara dan jalan bagi saudara untuk mendalami firman Tuhan, sehingga saudara akan menjadi orang yang fasih berbicara, fasih dan memahami firman Tuhan. Dan dengan demikian kehidupan saudara menjadi kehidupan yang berarti dan bermakna di hadapan Tuhan. Itu sebabnya saudara setiap malam renungkan firman Tuhan melalui channel ini. Renungkan kebenaran firman Tuhan. Dalami firman Tuhan. Pahami firman Tuhan. Karena dengan memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhanlah, maka hidup kita akan menjadi kehidupan yang bermakna dan berguna. Dengan saudara mendalami firman Tuhan, sehingga prinsip-prinsip dan kebenaran firman Tuhan itu mengisi kehidupan saudara, secara otomatis saudara akan menjadi orang yang hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran dan prinsip firman Tuhan. Dan kalau saudara sudah hidup berdasarkan kebenaran dan prinsip firman Tuhan, dalam perjalanan hidup di dunia ini pun saudara akan menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang sukses, menjadi orang-orang yang berhasil. Itu yang pertama, saudara. Apolos menjadi seorang yang sangat berguna dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dia seorang yang memahami, mendalami firman Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua, saudara, yang menjadi alasan sehingga kehidupan Apolos menjadi kehidupan yang sangat berguna di hadapan Tuhan, dikatakan di ayat yang ke-25, ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Kemudian saudara dikatakan, dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Kemudian ayat 27 bagian terakhir, sehingga ia menjadi seorang yang sangat berguna. Saudara, yang kedua yang ada dalam diri Apolos ini adalah, selain dia memahami dan mendalami firman Tuhan, dia juga seorang yang bersemangat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, bersemangat untuk menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Bahkan di rumah-rumah ibadat dia beritakan firman Tuhan di sana. Ia mengajar orang-orang tentang kebenaran firman Tuhan. Ia mengajar tentang Yesus. Karena di ayat 28 tadi dikatakan, sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Dia bersemangat dan tidak jemu-jemu untuk memberitakan bahwa Yesuslah juru selamat, bahwa Yesuslah Mesias. Saudara, wajar kehidupan Apolos menjadi kehidupan yang sangat bermakna dan sangat berguna, kata firman Tuhan, dicatat oleh firman Tuhan. Karena Apolos adalah orang yang sangat bersemangat untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, memberitakan jalan keselamatan kepada orang banyak. Dengar saudara, hal yang paling berharga yang bisa kita beri kepada orang lain adalah berita keselamatan. Saudara, kalau saudara mau mengasihi seseorang dan saudara menolong dia, misalnya ada orang yang saudara kasihi, apakah keluarga saudara, apakah teman saudara, dia sedang sakit misalnya, dan kemudian dia harus berobat, harus dioperasi oleh dokter, tapi dia tidak akan bisa dioperasi tanpa ada sejumlah dana yang disediakan sebelum operasi dilaksanakan. Tetapi orang tersebut tidak memiliki dana, sehingga dia tidak bisa dioperasi. Padahal kalau dia tidak dioperasi, maka dia hanya menunggu hari misalnya.
Lalu kemudian saudara memiliki harta, saudara adalah orang yang kaya misalnya, dan kemudian saudara punya hati, saudara mau menolong orang ini, dan kemudian saudara mengorbankan hartamu supaya orang tersebut bisa dioperasi dan dia bisa sehat. Dan saudara, ketika saudara menolong dia dan benar akhirnya dia dioperasi dan kemudian dia sehat, dan dia akan sangat berterima kasih kepada saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, ketika dia dioperasi dan dia sehat dari penyakitnya, setelah itu berapa lama dia akan hidup? Berapa lama akan bertahan? Paling puluhan tahun ke depan. Tapi setelah itu apa? Dia akan sakit lagi dan dia akan mati. Maka kebaikan saudara tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang begitu lama. Tetapi jika saudara, selain saudara berbuat baik kepada orang lain, tetapi ada satu yang paling berharga, yaitu berita tentang keselamatan saudara beritakan kepada orang lain, maka ketika dia menerima Yesus melalui berita yang saudara sampaikan kepada dia, maka orang tersebut akan diselamatkan dan dia akan masuk surga sampai selama-lamanya. Orang tadi sehat hanya sekian waktu, sekian tahun ke depan. Tapi kalau berita keselamatan yang disampaikan kepada seseorang dan dia menerima Yesus melalui berita keselamatan yang kita sampaikan, maka akhirnya dia menjadi warga sorga dan dia akan masuk sorga sampai selama-lamanya. Itulah kebaikan yang paling tinggi, saudara, memberitakan berita keselamatan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita cintai. Saudara mengasihi orang tua saudara. Harus. Sebagai orang Kristen, saudara harus buktikan saudara mengasihi orang tua, mengasihi orang lain, bahkan musuh pun disuruh untuk kita kasihi. Tetapi hari ini, apa bukti saudara mengasihi orang tua? Mungkin saudara berkata, pendeta, karena saya dari kecil, dari dalam kandungan sudah dipelihara oleh orang tuaku, maka di masa tua dari orang tuaku, aku akan memelihara mereka, aku akan merawat mereka sebaik-baiknya. Ya, kalau ada anak-anak Tuhan yang seperti itu, saya angkat jempol dan saya bangga dengan anak-anak Tuhan seperti itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya hari ini, apakah orang tua saudara tersebut sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Apakah dia sudah yakin dosa-dosanya sudah ditanggung di kayu salib dan dia sudah ditebus oleh darah Yesus? Kalau dia belum memiliki iman dan keyakinan itu, saudara, maka kalau nanti dia mati, dia pasti masuk neraka. Akhirnya saya berpikir, kalau saudara merawat dia di dunia ini, melakukan yang terbaik bagi dia di dunia ini, tapi saudara biarkan dia menuju ke neraka, apakah bisa dibilang bahwa kita ini orang yang baik? Apakah bisa dibilang bahwa kita mengasihi dia? Jika kita menolong dia, membantu dia, merawat dia, tapi kita tahu dia belum menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya, artinya dia sedang menuju ke api neraka dan kita biarkan, apakah itu bisa dibilang bahwa kita mengasihi orang tersebut? Saudara, menurut saya alangkah kejamnya kita jika ada orang tua kita yang belum menerima Yesus sebagai Juru Selamatnya, kita biarkan. Itu artinya kita biarkan dia masuk neraka sampai selama-lamanya. Artinya apa, saudara? Maka perbuatan tindakan yang paling berguna yang bisa kita lakukan di dalam hidup ini adalah memberitakan berita keselamatan kepada orang lain, kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang kita kenal. Beritakan berita keselamatan bagi mereka, karena jika mereka menerima berita keselamatan itu, itulah yang paling berguna
dan paling berdampak dari kehidupan kita. Kalau kita memberi dia makanan saat dia lapar, dia makan, dia kenyang, selesai. Dan besok dia akan lapar lagi. Tapi kalau kita beritakan berita keselamatan dan dia terima Yesus sebagai juru selamatnya, maka dia akan selamat sampai selama-lamanya. Itu sebabnya yang terbaik, yang termahal yang bisa saudara beri kepada orang lain adalah berita keselamatan. Beritakanlah Injil keselamatan kepada mereka. Jika mereka belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, beritakan Injil keselamatan itu. Itu yang kedua, saudara. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana sehingga kehidupan Apolos ini menjadi kehidupan yang sangat berguna. Dikatakan di ayat yang ke-26, ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Saudara, yang ketiga, kenapa kehidupan Apolos ini menjadi kehidupan yang sangat berguna, kata firman Tuhan? Karena Apolos ini adalah orang yang siap diajar, siap diubahkan, siap diproses. Kenapa saya berkata seperti itu, saudara? Karena di ayat 24 dikatakan dia orang yang sangat fasih. Dia memahami firman Tuhan. Dia sangat mahir dalam soal-soal kitab suci, dikatakan di ayat 24. Tetapi di ayat 26, di sana dicatat bahwa satu kali Priskila dan Aquila mendengar dia sedang menyampaikan firman Tuhan, dan Priskila dan Aquila menganggap bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi dalam diri Apolos, yang perlu dijelaskan kepada Apolos, sehingga mereka panggil dia, mereka ajar dia, dan Apolos siap diajar sekalipun dia disebut orang yang sangat fasih dan mahir dalam soal-soal kitab suci. Tetapi dia tetap siap untuk dididik dan diajar. Dan terlebih lagi, saudara, ada yang tidak lazim di sini di ayat 26 ini. Karena dikatakan di sana, tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka. Setelah Priskila dan Aquila, mana yang laki-laki? Mana yang suami? Priskila atau Aquila? Tentu saja Aquila. Aquila lah yang laki-laki. Dan biasanya dalam budaya Yahudi, yang ditulis terlebih dahulu itu seharusnya yang laki-laki. Harusnya tadi Aquila dan Priskila. Tetapi di sini sengaja penulis mencatat Priskila dan Aquila untuk menegaskan bahwa oleh perempuan sekalipun Apolos siap untuk diajar dan dididik. Wajar, saudara, kehidupan Apolos ini menjadi kehidupan yang sangat berguna, menjadi kehidupan yang sangat bermakna. Karena Apolos ini siap diproses dan dibentuk terus, siap diajar sekalipun dia dikenal sebagai orang yang mahir, tapi dia tetap masih siap diajar sekalipun oleh perempuan. Dia siap diajar, dia siap diproses dan terus diproses. Saudara, kalau kita rindu kehidupan kita bermakna dan berguna di hadapan Tuhan, mari alamilah perubahan hidup dengan cara siap diajar dan siap diproses seperti Apolos. Sekalipun sudah mahir, tetapi ketika ada hal yang dia tidak paham dan kemudian diajar oleh orang lain, dia siap. Bahkan diajari oleh perempuan yang biasanya tidak lazim, tapi itu pun dia siap. Sehingga akhirnya sekali lagi firman Allah mencatat di ayat 27 bagian terakhir, setibanya di Akaya maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Hidup Apolos menjadi sangat berguna. Kenapa, saudara? Pertama, dia orang yang memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan karena dia belajar kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, karena dia orang yang begitu bersemangat memberitakan berita keselamatan bahwa Yesuslah sang juru selamat. Ketiga, karena dia orang yang siap diproses dan dididik, diubahkan lagi.
Sebagai aplikasinya saudara, biarlah kehidupan saudara menjadi kehidupan yang sangat bermakna dan sangat berguna. Dengan cara bagaimana saudara? Belajar dan renungkan firman Tuhan. Hauslah akan firman Tuhan. Dan beritakan jalan keselamatan itu kepada keluarga saudara, kepada orang-orang tua saudara, kepada saudara-saudaramu, kepada orang-orang yang saudara cintai. Beritakan berita keselamatan kepada mereka jika mereka belum memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus. Dan kemudian yang terakhir, milikilah karakter siap diproses, siap diajar, siap dibentuk terus dan terus di dalam perjalanan hidup kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita dan kita raih janji firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, malam hari ini Tuhan, kami kembali sudah merenungkan firman-Mu, di mana firman-Mu menegaskan supaya kehidupan kami sangat berguna, sama seperti Apolos kehidupannya sangat berguna menurut firman Tuhan, menurut penilaian firman Tuhan. Maka hari ini pun kami rindu kehidupan kami menjadi sangat berguna. Dan kami sudah belajar ya Tuhan, bagaimana supaya kehidupan kami sangat berguna, kami harus banyak belajar firman-Mu. Supaya kehidupan kami sangat berguna, kami harus banyak menyampaikan firman-Mu, menyampaikan berita Injil. Dan supaya kehidupan kami sangat berguna, kami juga harus terus siap diproses dan dibentuk menjadi lebih baik di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami mau terapkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, menguatkan setiap hati saudara, menghiburkan saudara, meneguhkan saudara. Dan saat ini saudara, tiba kembali waktunya untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa atas segala pergumulan-pergumulan kehidupan saudara. Mungkin ada saat ini yang saudara merasa hidup saudara begitu berat oleh karena beban, persoalan dan masalah kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh iman dan penyerahan saudara, dan percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap saudara. Tuhan pasti akan melakukan mujizat-Nya bagi kehidupan saudara. Mari kita datang kepada Dia saat ini saudara. Saya akan berdoa bagi setiap saudara. Terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang saat ini mengalami beban, masalah dan persoalan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan membebaskan saudara, melepaskan saudara dari segala masalah, persoalan dan beban kehidupan saudara. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala beban mereka, Engkau tahu segala persoalan mereka, Engkau tahu segala masalah yang menindih kehidupan mereka. Dan saat ini Bapa, hamba berdoa, biarlah Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka. Angkat segala masalah kehidupan mereka Bapa. Bebaskan mereka dari segala beban hidup, dan biarlah mereka bisa melangkah dan menjalani hidup mereka dengan penuh ketenangan dan kedamaian ketika Engkau melakukan mujizat untuk membebaskan segala beban persoalan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini ya Bapa, mereka mengalami beban, masalah, persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan kiranya tolong keluarga mereka Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Engkau yang campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, beban, persoalan di tengah keluarga. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan oleh karena persoalan di tengah pekerjaan mereka, juga Tuhan yang menolong. Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau yang campur tangan. Kiranya Engkau mengangkat segala beban persoalan
anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman bahwa Allah kita peduli, bahwa Allah kita berkuasa dan sanggup untuk menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari kita berdoa untuk kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu, sama seperti dulu Engkau menyembuhkan orang sakit. Hari ini pun Engkau masih menyembuhkan orang-orang yang sakit. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Kerjakan mujizat-Mu. Mari saudara, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Tangan kanan saudara, dan kemudian tangan kiri saudara taruh di bagian tubuh saudara yang sakit. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu saat ini kepada tubuh anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, sembuhkan mereka. Engkau melihat tangan mereka yang terangkat kepadamu. Engkau melihat tangan mereka yang tertumpang di bagian tubuh mereka yang sakit. Nyatakan belas kasihan-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit penyakit. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kerjakan mujizat-Mu Bapa. Kerjakan kesembuhan segala penyakit mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit asam lambung, Tuhan sembuhkan. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Dan saat ini kami berdoa bersama, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah pencernaan mereka Tuhan, pulihkan kembali pencernaan mereka dalam nama Yesus. Mungkin selama ini mereka sudah seringkali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan, kekhawatiran oleh karena penyakit asam lambung mereka. Biarlah saat ini mereka mulai dipulihkan lagi. Mungkin selama ini mereka sudah sulit tidur. Dalam nama Yesus, Kau pulihkan lagi sehingga mulai saat ini mereka bisa tidur dengan nyenyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan kuasa-Mu dan mujizat untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan mereka Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin mereka sudah sakit diabetes sekian waktu lamanya Tuhan. Bahkan mungkin saat ini ada bagian-bagian tubuh mereka yang sudah terluka tidak kunjung sembuh. Tuhan, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka. Mungkin karena sakit diabetes ada anak-anak-Mu yang mengalami gangguan paru, gangguan jantung, gangguan ginjal, atau gangguan bagi tubuh mereka bagian dalam. Tuhan campur tangan juga. Nyatakan kuasa-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dari sakit diabetes mereka, dan sembuhkan mereka dari sakit mereka ya Bapa. Apapun organ tubuh mereka yang sedang mengalami sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, normalkan tensi mereka. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol ya Tuhan, Tuhan juga tolong mereka, sembuhkan mereka. Nyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan mereka Bapa. Pulihkan hipertensi mereka dalam nama Yesus. Pulihkan hiperkolesterol mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga sudah menjalani cuci darah,
Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat yang besar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung, dalam nama Tuhan Yesus, apapun itu Bapa Tuhan, tolong kerjakan kesembuhan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit yang belum disebutkan. Saat ini kami berdoa, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini, Engkau Allah yang tahu dan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Bapa yang baik, kami percaya mujizat Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang sakit, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan yang sakit. Dan kami percaya kuasa kesembuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saat ini Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi saudara, silakan saksikan mujizat yang saudara alami. Mungkin esok hari saudara mengalami kesembuhan. Saksikan di channel ini saudara bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan, diteguhkan oleh karena kesaksian saudara. Dan saat ini saya rindu berdoa bagi keadaan ekonomi saudara. Mungkin ada saudara yang saat ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Mari kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan untuk pemulihan ekonomi saudara. Bapa di sorga, pandang setiap anak-anak-Mu. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menolong, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan ya Tuhan. Bahkan ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk mereka bisa bebas dari hutang-hutang yang mengikat mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, sehingga Engkau kiranya yang memulihkan anak-anak-Mu ya Bapa dari hutang-hutang mereka, ikatan hutang mereka, bebaskan Bapa dalam nama Yesus. Engkau buka pintu-pintu berkat sehingga mereka bisa membayar lunas hutang-hutang mereka. Ajar anak-anak-Mu semua bertanggung jawab. Itu sebabnya kiranya Engkau yang memberkati mereka secara ekonomi, sehingga mereka bisa melunasi hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami percaya ya Tuhan, Engkau mencukupkan keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan memulihkan ekonomi keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau yang akan membangkitkan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk menunjang ekonomi mereka. Berkati semuanya Bapa. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Tuhan kiranya campur tangan bagi para petani ya Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam apa yang mereka tanam biar bisa berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang ya Tuhan. Tuhan tolong juga berkati mereka biar apa yang mereka perdagangkan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu Tuhan memberkati berlimpah. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, pengusaha. Tuhan campur tangan dalam segala usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka bisa maju, bisa berkembang dalam nama Yesus, dan ekonomi mereka berkembang, mereka bisa jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan kiranya
tolong campur tangan-Mu nyatakan dalam kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer ya Tuhan, jamah ya Bapa, Engkau Allah kami yang berkuasa memberkati anak-anak-Mu. Bahkan kami berdoa bagi para buruh ya Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang membela, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi para medis, dokter ya Tuhan, bidan perawat semuanya, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus ya Tuhan, berkati mereka dalam pekerjaan mereka. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang berprofesi di dunia pendidikan sebagai dosen, sebagai guru, honorer, semuanya Tuhan campur tangan, berkati semuanya, ajar mereka mengabdi Bapa dalam nama Yesus. Bahkan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi yang ada. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu Bapa, Engkau membuka jalan bagi anak-anak-Mu untuk mereka bisa bekerja dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun, berkati semua para pensiunan ya Tuhan, biar sukacita damai sejahtera Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka. Berkati mereka semuanya Bapa, dalam nama Yesus. Saat ini mungkin ada profesi-profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati, Tuhan pakai anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa dan mujizat Tuhan bagi semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan kiranya campur tangan bagi keluarga-keluarga anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, biar semua anggota keluarga anak-anak-Mu mereka berfungsi sebagaimana seharusnya, di mana suami sebagai kepala keluarga berfungsi sebagai suami, sebagai imam bagi keluarganya dalam nama Yesus. Sebagai istri juga, berkati para istri untuk berfungsi sebagaimana seharusnya seorang istri. Anak-anak juga berkati semua anak-anak dari anak-anak-Mu ini ya Tuhan, sehingga anak-anak mereka juga takut Tuhan, menghormati orang tua. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Bapa yang baik, berkati semua keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Kasih karunia Tuhan nyata di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang menjadi saksi dan menjadi teladan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini jika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal orang yang dicintai, atau apapun yang menyebabkan anak-anak-Mu sedang berduka saat ini, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan penghiburan bagi anak-anak-Mu yang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak-anak-Mu yang saat ini mungkin sedang mengalami kelemahan oleh karena persoalan, oleh karena penyakit, atau apapun yang menyebabkan mereka mengalami kelemahan, biarlah Tuhan yang menolong, Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu Bapa. Kerinduan mereka Tuhan yang mewujudkan. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menjadi jawaban bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menjawab seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini kami akan berdoa bersama, bersyafaat bersama bagi bangsa kami, karena kami punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa Indonesia ini. Engkau kiranya campur tangan memulihkan kesejahteraan bangsa kami ya Tuhan,
Dalam nama Yesus, berkaryalah, bekerjalah untuk kesejahteraan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah ke depan ekonomi bangsa kami semakin baik dan semakin baik dan semakin baik. Tuhan nyatakan kuasa-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami, keadaan politik bangsa kami ya Tuhan. Ajar bangsa ini, orang-orang yang terlibat dalam politik, ajar semuanya semakin matang dan semakin dewasa berpolitik ya Tuhan, sehingga cara mereka berpolitik adalah untuk kemajuan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup campur tangan untuk memulihkan politik keamanan bangsa kami ini ya Bapa. Bahkan kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan juga yang campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Berikan keamanan, kedamaian, ketentraman bagi bangsa ini. Berkati TNI Polri dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Engkau yang telah mempercayakan mereka di posisi mereka masing-masing, Tuhan memberkati semuanya. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan. Bapak yang baik, Engkau melihat ketulusannya untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Itu sebabnya berkati Bapak Presiden. Biarlah Tuhan berikan kesehatan selalu. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati Bapak Presiden dalam nama Yesus. Berkati juga Wakil Presiden. Campur tangan-Mu dalam kehidupannya. Pakai dia untuk kemajuan bangsa ini. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para menteri. Jamah semuanya para menteri ya Tuhan. Ajar mereka ya Bapa mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Yesus. Ajar mereka mengerjakan yang terbaik ya Tuhan, sehingga bangsa ini akan semakin maju. Ajar mereka semua bekerja sama untuk melaksanakan visi yang sudah ditetapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil rakyat ya Tuhan. Ajar mereka Bapa untuk bekerja sesuai dengan harapan rakyat, mengabdi bagi rakyat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Berkati juga para kepala daerah, berkati gubernur ya Tuhan, para gubernur, berkati semuanya. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, bagi daerah mereka masing-masing. Berkati juga para bupati, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, sehingga mereka membawa daerah mereka semakin maju. Tuhan juga memberkati para camat ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati ke para lurah ya Bapak, kepala desa, kepala lorong, RT, RW, semuanya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Melalui kepemimpinan mereka, maka orang-orang yang mereka pimpin, daerah yang mereka pimpin akan semakin maju dan semakin berkembang dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pulihkan keadaan bangsa kami. Pulihkan ya Bapa persatuan bangsa kami yang terdiri dari berbagai suku, yang terdiri dari berbagai agama. Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya campur tangan untuk kesatuan bangsa kami ini. Ajar kami menghidupi Bhinneka Tunggal Ika ya Tuhan. Kami hidup dalam persatuan masyarakat Indonesia ini Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, masa depan bangsa kami percaya semuanya akan lebih baik oleh campur tangan Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini, umat-umat-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati semuanya Tuhan. Jadikan umat-umat-Mu kepala bukan ekor dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jadikan semua umat-umat-Mu untuk menjadi teladan, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang-Mu ya Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, berkati hidup mereka untuk menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau telah mendengar doa-doa pribadi umat-umat-Mu. Engkau telah mendengar doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Malam hari ini saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan.
Dan saudara juga sudah diberkati ketika kita berdoa bersama. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini sehingga setiap hari saudara akan diberkati, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini. Saat ini kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini. Sebagai orang yang diberkati, mari kita hidup menjadi berkat. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap kehidupan saudara. Beristirahat. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku. Selalu bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagimu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbahmu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku.
hatiku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku.
naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami, Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap